Oke, kita lanjutkan materi perkuliahan elemen mesin 2. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai fibel dan puli. Jadi sama halnya dengan flat bell, ini fibel ini pasangannya juga puli gitu. Oke, sekarang kita lihat fibel. Fibel itu adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet yang mempunyai penampang trapesium. Jadi sesuai dengan namanya, jadi alur dari karetnya ya, dari belnya itu berbentuk huruf V. Puli adalah sebuah poros untuk memutarkan sebuah motor dari poros pada motor ke poros yang lain dengan dihubungkan dengan fibel. Puli untuk fibel terbuat dari besi cor atau baja. Jadi biasanya terbuat dari besi cor atau baja. Bahan untuk pulinya. Komponen utama dari fibel. Jadi ada ini bell body ya, bell body yang pertama ini. Satu ya, yang bagian tengah ini. Badan sabuk dibuat dari suatu campuran karet khusus yang menghasilkan sifat mekanik yang baik, efisiensi transmisi tinggi, dan menjamin keausan karet seminimum mungkin. Ini tuh bell body. Jadi biasanya terbuat dari bahan campuran karet. Yang kedua adalah tensile member. Ini komponen yang dapat diregangkan berupa kawat kekuatan tinggi yang hanya sedikit meregang ketika ditarik. Hal ini menjamin kestabilan panjang sabuk serta waktu pakai sabuk. Jadi ini nanti yang yang membuat sabuk itu tetap awet ya, tensile member ini. Jadi karena terbuat dari kawat yang biasanya yang mempunyai kekuatan yang tinggi dan tidak gampang untuk mulur gitu ya. Jadi pertambahan panjang ketika digunakan. Yang ketiga itu adalah jaket atau sampul. Jadi tutup yang terbuat dari serat tenunan melindungi bagian yang dapat diregangkan. Jadi ini bagian penutupnya. Jadi inilah komponen utama dari fibel, dari sebuah fibel. Jadi fibel ini ada tipenya ya. Jadi kalau diperjualbelikan itu ada tipe standar untuk fibel, ada tipe A, ada tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Jadi ini tergantung dari kalau sudut ininya sama, jadi tergantung dari lebar ya, lebar permukaan bagian atasnya sama tingginya. Kalau sudutnya tetap bentuk sudut, ini udah standar 40 derajat. Jadi yang membedakan adalah lebar sama tingginya. Fibel lebih banyak digunakan di bengkel-bengkel dan pabrik-pabrik di mana sejumlah besar daya yang ditransmisikan dari puli satu ke puli yang lain dengan jarak antara puli adalah sangat dekat. Jadi biasanya fibel ini digunakan untuk jarak yang sangat dekat. Biasanya kalau untuk jarak yang jauh orang biasa menggunakan flat bell. Jadi kalau jarak antara puli ini jauh biasa menggunakan flat bell. Aplikasi dari fibel adalah penurus daya pada mesin kecepatan tinggi seperti kompresor, kipas radiator mobil, mesin pertanian, mesin industri, mesin perkakas, mesin kertas, mesin tekstil, dan lain-lain. Jadi ini aplikasi yang biasa menggunakan fibel. Jadi kalau umumnya kita lihat kalau kalian pergi ke ke tukang tambal ban ya, itu kalian bisa lihat kompresornya. Ini biasanya dia menggunakan sabuk atau bel jenis fibel. Ini keuntungan dan kerugian dari fibel. Pergerakan fibel lebih kokoh antara jarak yang pendek. Fibel dibuat tanpa ujung dan tidak ada gangguan sambungan. Kualitas pemakaian biasanya 3-5 tahun ya. Tapi ini tergantung ininya juga ya. Karena kalau kita bicara kualitas pemakaian ya tergantung dari lingkungan ya. Jadi kalau suhu tinggi atau suhu terlalu dingin biasanya fibel ini juga cepat ausnya atau rusaknya ya. Lareng ini ya, jadi pertambahan panjang. Lebih mudah dipasang dan dibongkar. Bel mempunyai kemampuan untuk melindungi beban kejut ketika mesin di start. Mempunyai rasio kecepatan yang tinggi, misalnya maksimum bisa sampai 10 rasio kecepatannya. Fibel dapat dioperasikan dari segala arah. Kerugiannya tidak dapat digunakan untuk jarak antara sumbu poros yang panjang. Ini salah satu kerugian dari fibel. Konstruksi ya, ini konstruksi puli. Jadi saya ubah ininya langsung ya. Konstruksi puli lebih kompleks ya, dibandingkan puli untuk flat bell. Fibel tidak tahan lama dibandingkan dengan flat bell. Umur sabuk sangat dipengaruhi dengan perubahan temperatur. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh temperatur sehingga tegangan sabuk tidak sepadan. Dan
dan panjang sabuknya tidak tetap. Daya maksimum yang dapat ditransmisikan biasanya kurang lebih sekitar 500 kW. Jadi ini keuntungan dan kerugian daripada Vibel. Langkah pemilihan Vibel menghitung efisiensi transmisi Vibel itu biasanya 90 sampai dengan 98%. Itu daya desain, daya nominal dikali faktor pemakaian. Faktor koreksi panjang dikali faktor koreksi sudut kontak. Itu menghitung daya nominal dan putaran, memilih puli penggerak driver dan puli yang digerakkan atau follower berdasarkan perbandingan kecepatan dan diameter minimum. Rasio tegangan penggerak pada Vibel R1 gaya normal sabuk dan reaksi-reaksi antara sabuk dan permukaan groove. R itu gaya reaksi total pada bidang ceruk atau groove. Mu koefisien gesek antara sabuk dan permukaan ceruk puli atau groove. Jadi penyelesaian gaya-gaya reaksi arah vertikal pada groove didapat itu R sama dengan R1 sin beta ditambah R1 sin beta sama dengan 2R1 sin beta. Jadi R1 sama dengan R per 2 sin beta. Jadi ini 2 beta ya. Jadi ini R-nya. Jadi kayak arah gaya normalnya ya. Gampang Vibel. Jadi gaya gesek yang terjadi itu sama dengan 2 mu kali R1 sama dengan 2 mu kali R per 2 sin beta. Atau mu kali R per sin beta. Atau mu kali R kali kosekan beta. Jadi satu bagian kecil sabuk seperti gambar memiliki sudut delta theta ya pada bagian pusat. Tegangan pada suatu sisi T dan pada sisi lain T sama dengan dt. Itu T ditambah dt. Tekanan gesek mu kali R kali kosekan beta dilawan dengan mu kali R. Sehingga hubungan T1 dan T2 untuk Vibel penggerak adalah 2,3 log T1 per T2 mu kali theta kali kosekan beta. Jadi ini menjelaskan arah gaya dari ketika sebuah puli, sebuah bel gitu ya, sebuah bel jadi pergerakan. Jadi ini driven puli ya, puli penggerak. Ini ada gaya T1 dan T2, ini gaya lawannya ya. Jadi ini T, ini F gitu ya. Jadi ini persamaan untuk menghasilkan gaya geseknya. Jadi Vibel dan variable speed drive. Jadi Vibel biasanya digunakan untuk menurunkan putaran. Jadi biasanya Vibel ini umumnya digunakan untuk menurunkan putaran ya. Jadi ada perbandingan reduksi I besar dari 1. N1 per N2 sama dengan I, dP besar per dP kecil bagi 1 per mu. Di sini N1 putaran puli penggerak, N2 putaran puli yang digerakkan, dP diameter puli penggerak, dP kecil ya, dP besar diameter puli yang digerakkan. Ya, di sini ada driver dan drivernya ya. Jadi drivernya penggerak, ini drivernya yang digerakkan. Jadi kecepatan linear Vibel V sama dengan Pi dP N1 bagi 60 kali 100. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai contoh perancangan dari sebuah Vibel.